Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaida Najwa dari 12 MIPA 2 akan menjelaskan tentang permainan bola kecil yaitu bulu tangkis. Yang pertama, teknik dasar. Dalam permainan olahraga bulu tangkis terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai sebagai modal dasar atau modal awal menjadi seorang pemain bulu tangkis profesional. Adapun teknik-teknik dalam permainan bulu tangkis adalah sebagai berikut. 1. Cara memegang raket. Adapun cara memegang raket ini terdiri dari dua jenis teknik, yaitu yang pertama, teknik forehand. Cara memegang raket dengan teknik forehand dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kanan atau kiri. Adapun caranya, yang pertama, posisi kepala raket menyamping. Pegang raket seperti halnya ketika kita berjabat tangan dengan orang lain. Antara ibu jari dan jari telunjuk terdapat jarak yang berbentuk seperti huruf V. Jari yang lainnya, kelingking, jari manis, jari tengah menggenggam raket. Yang kedua, teknik backhand. Cara untuk teknik backhand yang pertama, posisi kepala raket menyamping. Posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari lainnya. 4 jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking memegang raket. Yang kedua, pukulan. Jenis pukulan yang lazim digunakan dalam permainan olahraga bulu tangkis atau badminton adalah teknik forehand. Pukulan dengan menggunakan teknik forehand dilakukan dengan cara mengayunkan badan dari arah belakang bergerak menuju arah depan raket, di mana posisi telapak tangan menghadap ke shuttlecock. Adapun detail cara melakukan pukulan dengan teknik forehand ini. Yang pertama, pegang raket dengan cara pegangan raket teknik forehand. Kedua, posisi kaki kanan dan kiri menyelang. Ketiga, miringkan badan ke sebelah kanan. 4. Pukul shuttlecock sambil menggerakkan bahu ke depan. 5. Biarkan tangan bergerak terus ke bawah. 6. Ketika Anda ingin melakukan pukulan clear, maka pukullah shuttlecock sekeras mungkin. Selanjutnya, gerakan kaki. Karena untuk melakukan dan menghasilkan pukulan berkualitas sekaligus mematikan antara tangan, tubuh, dan kaki haruslah terjadi suatu harmonisasi. Kerjasama yang baik antara anggota-anggota tubuh ini tidak hanya kita butuhkan saat melakukan serangan, tapi juga untuk bertahan dari serangan lawan main. Selanjutnya ada sikap dan posisi badan. Adapun cara yang harus dilakukan agar memiliki keseimbangan yang baik. Yang pertama, posisikan badan bertumbuh pada kedua kaki kanan dan kiri. 2. Tekuk atau bongkokkan kedua lutut. Selanjutnya berdiri dengan ujung kaki hingga pinggang berada pada posisi tegak. 3. Kedua kaki terbuka selebar bahu dengan posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depan. 4. Salah satu lengan siku yang tidak memegang raket berada di samping badan agar tangan lainnya yang memegang raket bebas bergerak. Selanjutnya ada posisi badan ketika memukul. Yang pertama, usahakan posisi badan menyamping ke arah net. 2. Kaki kiri berada di depan kaki kanan. 3. Posisi badan berada di belakang shuttlecock. 4. Bahu kanan sedikit ditarik ke belakang. 5. Ketika sedang melakukan beberapa pukulan, maka harus ada pergantian pada posisi bahu kanan dan kaki kanan. Selanjutnya ada servis. Dalam melakukan servis, pada permainan olahraga bulu tangkis terdapat 3 jenis teknik, yaitu yang pertama, forehand service. Forehand service dibagi ke dalam 2 lagi. Yang pertama ada forehand pendek, yaitu ketika melakukan servis dengan teknik ini, maka posisi jatuhnya shuttlecock tidak akan jauh dari net dan berada di area depan pemain lawan. Yang kedua ada forehand tinggi, yaitu biasanya ketika melakukan jenis servis dengan teknik forehand tinggi, pemain sedikit lebih memperkokoh posisi badan dan berdiri mereka yakni dengan menggunakan kedua kaki selebar pinggang dan posisi tubuh menyamping. Selanjutnya ada backhand service.
Teknik servis backhand ini dilakukan dengan menggunakan tenaga yang sedang dan ayunan yang sedang pula. Selanjutnya ada overhead. Overhead dilakukan ketika arah posisi jatuhnya shuttlecock mengarah ke belakang posisi tubuh kita berdiri. Selanjutnya ada smash. Pukulan smash ini dilakukan dengan penuh tenaga dan mengarah ke arah bawah area lawan, maka pergerakan shuttlecock pada pukulan smash ini sangat tajam. Yang terakhir ada drop shot. Gerakan drop shot juga bersifat menyerang dan bertujuan untuk mematikan pergerakan pemain lawan. Selanjutnya ada peraturan permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis dipimpin oleh wasit utama dan 4 hakim garis, yang mana jika boleh keluar dari lapangan, maka seorang hakim garis harus mengangkat tangan ke samping. Untuk memulai pertandingan bulu tangkis, maka dilakukan undian untuk siapa yang harus memulainya terlebih dahulu. Permainan bulu tangkis dimainkan dalam 3 set, kecuali dalam 2 set berturut-turut si pemain langsung memenangkan pertandingan. 1 set dalam permainan bulu tangkis harus memperoleh 21 poin, kecuali jika terjadi poin yang sama 20-20, maka ditentukan dengan selisih 2 poin. Pemain melakukan servis pada bagian kanan lapangan jika poin yang diperoleh adalah angka genap, sedangkan jika poin pemain adalah angka ganjil, maka dia melakukan servis pada bagian kiri. Selanjutnya ada pola penyerangan. Penyerangan yang baik yaitu menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapatkan poin atau mengalahkan lawan. Oleh karena itu, diperlukan analisis taktik dan strategi dalam bermain agar dapat merealisasikan penyerangan. Taktik dan strategi penyerangan dalam permainan bulu tangkis yang digunakan antara lain dengan menerapkan pola front and back, side by side, dan raw layer. Sedangkan teknik yang dapat digunakan dalam penyerangan adalah pukulan servis, drive, drop shot, netting, smash, dan pukulan lob. Selanjutnya ada pola pertahanan. Bertahan adalah cara untuk mempertahankan daerahnya sendiri. Dapat mengembalikan shuttlecock ke daerah lawan melewati atas net dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Pertahanan yang baik dapat terjadi dengan taktik dan strategi yang tepat. Pola pertahanan antara lain dengan menerapkan pola front and back, side by side, dan raw layer. Kebanyakan permainan rally mengharuskan pemain mahir melakukan pukulan lob. Maka, pola yang sering dipakai adalah side by side yang cenderung bermain lambat. Diperlukan daya tahan yang baik, nafas yang panjang, pukulan akurat, dan dapat menjelajah sudut-sudut lapangan. Formasi pemain bulu tangkis. Nah, yang garis putus-putus di tengah itu sebagai net, lalu di sebelah kanan net ada 1 orang pemain, dan di sebelah kanan pemain depan ada 1 pemain, lalu di belakangnya ada 1 pemain, lalu di samping kirinya 1 pemain, di tengah 1 pemain, dan di samping kirinya juga 1 pemain. Jadi setiap regu ada 6 pemain. Selanjutnya ada macam-macam pola penyerangan. Pola penyerangan pemain ganda. Yang pertama, pukulan servis. Kedua, pukulan drive. 3, pukulan lob atau tinggi. 4, pukulan smash. 5, pukulan drop shot. 6, netting. 7, return smash. Selanjutnya ada pola penyerangan pemain tunggal. Permainan berdasarkan keuletan dan daya tahan. Bentuk permainan ini mengutamakan pukulan rally yang didasarkan pada faktor keuletan dan daya tahan atau lebih mengutamakan pukulan panjang. Lalu, permainan berdasarkan kekuatan dan kecepatan. Permainan ini lebih mengutamakan pukulan yang cepat dan keras. Rata-rata shuttlecock yang dipukul dengan kekuatan ini jatuh ke bawah atau curam. Lalu, permainan berdasarkan faktor deception atau tipuan dan teknik yang dikedepankan dalam teknik ini adalah penguasaan teknik dan strategi yang baik dan benar. Selanjutnya ada strategi pemain. Taktik dan strategi adalah komponen yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Strategi adalah rancangan atau konsep yang bersifat metodis sebelum permainan atau pertandingan berlangsung.
Taktik adalah penerapan atau pelaksanaan dari strategi dengan taktik dan strategi yang tepat. Seorang pemain dapat memenangkan suatu permainan dengan efisien. Jadi, sebelum kita akan memulai permainan, kita harus mempunyai taktik agar dapat memenangkan permainan tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.